Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Usia 20-an, energi lagi di puncak-puncaknya, rasanya bisa melakukan apa aja. Tapi anehnya, di saat yang sama, kok malah bingung ya, kita ini sebenarnya mau kemana? Rasanya tuh kayak punya mobil sport, bensinnya full tank, tapi nggak punya peta, bahkan nggak tahu tujuannya kemana. Kita tahu kita bisa ngebut, tapi ngebut ke arah mana? Nah, ini dia paradoks besarnya. Di usia 20-an, kita tuh punya semua keberanian di dunia, tapi seringnya nggak punya kebijaksanaan. Hasilnya, ujung-ujungnya nabrak tembok melulu. Sebaliknya, nanti di usia 50-an, orang mungkin udah bijak banget karena pengalaman, tapi keberanian buat ambil risikonya udah nggak segila kita sekarang. Jadi kuncinya tuh, gimana caranya kita bisa dapat kebijaksanaan itu sekarang, pas energi kita lagi di puncaknya? Ini pertanyaan intinya. Gimana caranya jadi bijak kalau diri kita sendiri tuh kayak udah diprogram buat ngulangin kesalahan yang itu-itu lagi? Udah tahu salah, dilakuin lagi. Ngerasa insecure, jadi people pleaser, takut buat ngomong. Kayak ada mode autopilot yang jalan terus. Dan ternyata ya, program itu beneran ada. Coba deh pikirin, kita kan sibuk banget ya, update CV profesional buat kerjaan, nambahin skill ini itu. Tapi kita lupa, ada satu CV lain yang jauh lebih kuat pengaruhnya, yaitu CV pribadi. Ini bukan soal prestasi, tapi soal software atau program inti yang diinstal ke kita dari kecil tanpa kita sadari, yang diam-diam nyetir hidup kita sampai sekarang. Oke, biar gampang, kita bedah contohnya ya. Gimana sih satu baris di CV pribadi ini dibuat? Bayangin deh, ada anak kecil, setiap kali dia mau ngasih pendapat, selalu dipotong, "Sus, ini urusan orang dewasa." Atau, "Anak kecil tahu apa sih?" Kelihatannya sepele ya, tapi kalau ini kejadian terus-terusan, itu jadi kayak rekaman kaset rusak yang keputer terus di kepala. Nah, rekaman dari masa kecil tadi lama-lama mengeras jadi sebuah keyakinan inti pas kita dewasa. Jadi sebuah aturan nggak tertulis yang bunyinya kira-kira biar aman, biar diterima, mending diam aja deh. Suara gue nggak penting, diam itu emas. Keyakinan ini jadi semacam sistem operasi default di dalam diri kita. Terus, apa efeknya di dunia nyata? Ya ini dia, keyakinan diam itu emas tadi jadi perilaku. Pas meeting, ada ide brilian di kepala, tapi mulut kayak kekunci. Ngelihat ada yang nggak adil di kantor, nggak berani ngomong. Jadilah kita karyawan yang pasif. Bukan karena kita nggak mampu, tapi karena program dari CV pribadi kita bilang, "Woi, ngomong itu bahaya." Dan pola kayak gini tuh ada banyak banget bentuknya. Ada tipe si pengejar prestasi yang dari kecil diajarin kalau kasih sayang itu cuma datang kalau dapat ranking 1 atau piala. Idenya jadi takut banget gagal, overthinking melulu. Ada si kurang percaya diri yang ngerasa nggak didengerin waktu kecil dan akhirnya percaya kalau gue nggak cukup baik. Atau si penyenang orang lain yang belajar kalau konflik itu bahaya, jadi cara selamatnya adalah dengan selalu bilang iya ke semua orang. Coba, jujur sama diri sendiri. Kira-kira kamu yang mana? Jelek banget nggak sih pertanyaannya? Kita mati-matian poles CV luar, CV buat kerja, tapi CV dalam yang udah usang, udah expired, kita biarin aja nyetir keputusan dan rasa takut kita. Aturan yang mungkin cocok buat anak umur 7 tahun, kita pakai buat ngatur hidup kita di umur 27. Kan aneh? Dan ini nyambung banget sama kutipan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini dalam banget maknanya. Gak ada yang bisa memperbudak kita kecuali diri kita sendiri. Kitalah yang ngasih izin ke rasa takut, ke aturan-aturan lama dari CV pribadi itu buat jadi bos di hidup kita. Padahal kita diciptain bebas. Kenapa kita malah milih dikurung sama pikiran sendiri? Terus, yang bikin kita susah banget buat update CV ini apa sih? Jawabannya satu, ego kita sendiri. Ego tuh suka banget sama cerita lama. Gue kan emang pemalu. Ya emang dari sananya gue begini. Ego itu anti sama perubahan. Karena berubah itu nggak enak, nggak nyaman, jadi mendingan nempel sama identitas lama walaupun itu nyakitin. Oke, terus gimana cara ngelawan ego dan mulai nulis ulang CV kita? Kuncinya ada di pergeseran pola pikir ini. Berhenti terobsesi sama hasil dan mulai fokus sama usaha, atau yang kita sebut ikhtiar. Kalau fokusnya ke hasil tuang, yang ada apa? Cemas, takut gagal, dan kalaupun gagal, nyesalnya setengah mati. Tapi, kalau kita fokus ke ikhtiar, kita cuma perlu kasih yang terbaik. Hasilnya gimana pun, kita bakal lebih damai. Biar kebayang seberapa kuatnya mindset ini, ada satu kisah nyata yang menurut saya luar biasa banget. Ini cerita tentang gimana fokus ke ikhtiar bisa ngasih ketenangan, bahkan di tengah situasi yang paling nggak kebayang sekalipun. Jadi, ini cerita dari Vivia Talita. Ayahnya divonis kanker stadium akhir. Kondisinya udah parah banget, sampai keluarga besarnya udah pasrah. Mereka mikir udah nggak ada harapan, ngapain dibawa berobat jauh-jauh, malah nyiksa. Mereka udah nyerah sama hasilnya. Tapi Vivia sebagai anak, dia milih jalan yang beda.
Inilah prinsip yang dia pegang. Dia bilang ke dirinya sendiri, Tuhan itu nggak pernah nyuruh kita mikirin hasil. Tuhan cuma minta kita ikhtiar. Dia sadar banget, tugas dia sebagai manusia itu bukan nentuin takdir. Tugas dia cuma berusaha sekuat tenaga. Yaudah, itu yang dia lakuin. Dia nggak mikirin ayahnya bakal sembuh atau nggak. Sama sekali. Fokus dia cuma satu, prosesnya. Ngasih perawatan terbaik yang dia bisa. Bawa ayahnya berobat, ngurus ini itu, usahanya bener-bener dipisahin dari ekspektasi soal hasil. Dia cuma ngejalanin perannya untuk berikhtiar. Dan pada akhirnya, ayahnya meninggal dunia. Hasil akhirnya bukan kesembuhan, tapi yang luar biasa adalah apa yang Vivia rasakan. Karena dia tahu dia sudah ngasih usaha terbaiknya, gak ada setitik pun penyesalan dalam hatinya. Nol. Yang ada cuma rasa damai. Dia bisa ikhlas. Inilah kekuatan dari melepaskan obsesi pada hasil. Cerita tadi nunjukin kalau kita tuh punya pilihan. Kita nggak harus jadi robot yang dijalanin sama CV pribadi kita. Kita bisa ambil alih setirnya dan mulai nulis ulang cerita hidup kita sendiri. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Simpelnya, ada 4 langkah. Pertama, akui dulu kalau CV pribadi ini beneran ada. Sadari aja. Kedua, coba identifikasi aturan mana sih di CV itu yang udah kadaluarsa. Ketiga, buat pilihan sadar untuk fokus ke ikhtiar. Apapun yang kamu lakuin, niatin buat ngasih usaha terbaik. Dan terakhir, ini yang paling susah. Lepaskan genggamanmu pada hasil, ikhlaskan. Saya tahu bahasan kita kali ini dalam banget dan mungkin nggak semua orang langsung nyambung. Tapi saya yakin di antara teman-teman kamu, pasti ada satu orang yang lagi ngerasa persis kayak gini. Lagi tersesat, lagi capek sama polanya sendiri. Mungkin pesan ini sebenarnya buat dia. Jadi, pada akhirnya, semua balik lagi ke kamu. Kamu adalah penulis cerita hidupmu. Kamu bisa terus ngebiarin versi lama CV-mu jalan di mode autopilot, atau kamu bisa ambil pulpen dan mulai nulis babak baru hari ini juga. Sebuah bab yang isinya keberanian, kesadaran, dan fokus pada usaha bukan hasil. Pilihan ada di tanganmu.